kita dari Kucing Malas Family Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang hairball yang terjadi di kucing kesayangan kamu. Nah, jangan panik dulu ya, pokoknya kalau misalnya tiba-tiba kucing kamu hairball atau muntah bulu, itu sebenarnya wajar kok. Yuk ikutin aku buat tahu tips-tips ngatasin hairball di anabul kamu. Jangan lupa buat subscribe dan aktifin notifnya biar nggak kelewatan video-video seru lainnya. Hairball itu apa sih, Mak? Hairball itu biasanya disebut muntah bulu. Kondisi ini umum banget terjadi di kucing. Kucing itu hewan yang senang banget ngerawat diri dengan cara ngejilat-jilat seluruh bagian tubuhnya. Nah, pas dia lagi jilat-jilat, bulu yang rontok itu akan ikut ketelan. Biasanya bulu-bulu rontok ini keluar dari tubuh kucing bisa dengan ngelewatin saluran pencernaan tanpa ada masalah. Tapi kadang bisa juga dia muntahin pas lagi nggak bisa keluar lewat saluran pencernaan. Biasanya kalau pas lagi keluar gitu bentuknya bulat, padat yang isinya bulu-bulu nyatu gitu. Tapi karena udah ngelewatin saluran pencernaan bakal berubah bentuk jadi kayak lebih pipih, kayak tabung. Nah, kalau pas lagi dimuntahin biasanya kelihatannya akan lebih cair bentuknya. Terus isinya tuh kayak campuran antara bulu dan air. Buat yang punya kucing keras bulu panjang kayak Ceno gini nih, udah nggak bisa dihindarin lagi deh tuh yang namanya hairball. Udah pasti bakal hairball. Kucing bulu pendek juga bisa. Apalagi kalau misalnya kucing-kucing yang lagi rontok parah tuh, itu pasti hairball tuh biasanya. Nah, kucing kan sering banget nih jilat-jilat bulunya. Itu kan udah pasti banget hairball. Gimana nih caranya untuk ngatasin hairballnya ini biar nggak terlalu sering hairballnya? Biar mereka agak berkurang ngejilat-jilat bulu rontoknya terus akhirnya ketelan, kamu bisa salah satu caranya yaitu nyisirin bulu kucing kamu secara teratur. Jadi kamu bisa sisirin bulu kucing secara teratur sebagai langkah-langkah untuk mengatasi hairball ini. Karena biasanya kalau disisirin gini, Cena kenapa? sini Jen, orang ini lagi disirin. Nah, sisirin kucing itu emang jadi salah satu langkah buat mengatasi hairball biar dia nggak banyak bulu yang tertelannya. Kalau misalnya kamu nggak bisa nyisirin ya, kamu bisa bawa ke pet shop untuk grooming. Nah, tapi baiknya sih sebenarnya disisirin itu wajarnya sehari sekali sih, biar tiap hari itu disisirin terus bulu rontoknya jadi bisa keangkat semua. Yang kedua, kamu bisa potong bulu kucing kamu secara teratur. Biasanya kan banyak nih bulu-bulu panjangnya yang semerawutan. Nah, itu kita potong-potongin aja biar nggak kusut juga. Biasanya ada yang gimbal-gimbal kan tuh bulunya. Nah, bulu-bulu yang gimbal itu tuh bisa bikin hairball juga. Jadi mendingan kita potong-potongin aja tuh yang menggumpal gitu. Nah, kalau misalnya bulunya nggak kusut, pas tertelan itu bisa lebih mudah untuk ngelewatin sistem pencernaan. Jadi bisa keluarnya jadi pup lebih gampang. Yang ketiga, memberikan makanan khusus. Langkah terakhir dalam mengatasi hairball ini adalah ngasih kucing kamu makanan khusus. Makanan yang ampuh untuk mengatasi hairball itu makanan yang mengandung tinggi serat. Terus itu bisa jadi menghentikan pembentukan hairball di perutnya kucing kamu. Selain itu, keseimbangan nutrisi dari makanan juga bisa mengurangi kerontokan bulu, jadi bisa tetap bagus, tetap berkilau bulunya. Kalau mama pakai Health Science Diet Adult buat mencegah mereka hairball, tapi Health ini juga punya varian yang khusus untuk hairball gitu. Jadi namanya Health Science Diet Hairball Control. Itu emang untuk nutrisinya tuh udah seimbang banget, jadi untuk ngebantu ngurangin hairball. Di Science Diet ini udah ada vitamin E, omega 3S, dan omega 6S untuk bikin kulit dan bulu jadi lebih shiny, nggak gampang rontok, dan alhamdulillahnya juga bisa ngurangin hairball.
Protein di makanan Science Diet berkualitas tinggi, bisa bikin otot-otot nih. Tuh, Sierra tuh dia makan Science Diet hampir setahun. Jadinya begini, berotot. Jadi kandungan lemaknya tuh lebih dikit sebenarnya. Karena anak-anak rutin makan Heels, jadi mereka tuh kalau ngeluarin hairball cukup dari saluran pencernaannya aja. Jadi bentuknya lebih ke pup, bukan ke muntahan. Dan sebagai pemerhati pup anak-anak, udah kelihatan tuh biasanya yang mana yang pupnya bersih atau nggak ada hairballnya, sama yang mana yang ada hairballnya. Ini tanda hairball pada kucing yang membahayakan. Sebenarnya hairball itu bukan kondisi yang perlu dikhawatirkan sih. Jadi karena umum sebenarnya biasa aja. Tapi kalau misalnya hairball ini bikin muntah-muntah sampai kehilangan energi, sampai nggak nafsu makan, nah baru tuh kamu perlu khawatir soal ini. Kalau misalnya ada gejala-gejala itu, berarti tuh kayak si hairball ini lagi berpindah dari perut menuju ke usus. Bukan hanya muntah aja gejalanya, tapi bisa juga dibarengin sama diare atau sembelit. Kalau udah kejadian kayak gini, mendingan kamu diskusiin aja sama dokter hewan kamu, biar tahu sebenarnya ini karena hairball atau ada gejala-gejala lain yang mengarah ke penyakit lain yang kayak gitu. Jadi jangan sepelein kondisi kalau ada gejala-gejala yang kayak gitu. Selalu observasi kucing kamu kalau misalnya ada gejala-gejala yang membahayakan. Soalnya bukan cuma kondisi kesehatan kucing kamu aja yang perlu diwaspadain, karena tindakan medis itu biasanya akan memakan biaya yang sangat banyak. Jadi lebih baik kamu tahu dari awal sebelum itu kejadian. Sekian video dari Mama tentang hairball, dan sampai ketemu di video-video lainnya.